Doakan Kak Yuli, insyaallah Allah mudahkan rezekinya bisa umrah dan haji bersama keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Kak Ratima, Kak Marwia. Ambil Salfian. Assalamualaikum. Termasuk Jannah Nurul, Jannah Jamaah Nurul, panggil Jamaah Nurul. Gimana? Kasih yang udah follow ya teman-teman ya. Kalau saya bang biar saya bisa on cam. Asal kita. Semoga lancarkan ibadah umroh kami nanti 5 Januari. Amin. Asri semoga Allah lancarkan. Amin. Kayu terima kasih ya. Nurul Falah. Kasih teman-teman yang udah follow. Allah balas kebaikan teman semuanya berlipat ganda. Sudah mulai dingin dan saya sudah mulai lapar. Jadi kita balik ke hotel. Semoga kabul doa kami. Kasih teman-teman yang terkumpul. Cuaca di Madinah dingin, iya Kang Haji. Dingin. Lagi 17 derajat sekarang. Jam 7 kurang 8. Udah bersama saya ke Madinah, insyaallah umrah tahun Pak Haji. Ingatin jamaahnya Kang Haji itu lagi dingin banget sekarang. Pagi asal aku bisa ke sana bahkan aku tahun depan bisa pergi ke situ. Amin Kak Dianita. Semoga Allah mudah. Aku dari Cikesik, Pandeglang, Banten, Bang. Nama asli saya Pia. Doakan saya terus satu Bang ya. Amin. Ustadz, kalau umroh atau haji harus paham agama atau harus tahu semua tentang Allah? Nggak harus. Karena nanti ada pembimbingnya di sini, insyaallah. Di haji umrah itu sebenarnya nggak ada doa-doa khusus gitu. Yang penting kita tahu rukun-rukunnya dulu. Nanti kan dibimbing. Tahu rukun-rukunnya, tahu mana yang larangan-larangannya, apa sunnah-sunnahnya, apa wajib-wajibnya, seperti itu. Jadi banyak orang yang banyak orang yang akhirnya nggak berani ke sini itu karena nganggap dirinya belum paham agama, dirinya belum nggak ngerti gitu, jadi takut gitu. Istilahnya bahasanya mungkin takut umroh hajinya nggak sah gitu. Padahal enggak. Rangkaian haji umroh itu bisa dibilang tidak ada doa-doa khusus.
Kita hanya memulai dari niat saja. Ada tempat-tempat khusus buat berniat. Tapi insya Allah itu semua ada bimbingannya. Kasih anak rakyat udah kirim koron tuh buat teman-teman tuh, ambil tuh koronnya tuh. 4 menit lagi. Waalaikumsalam. Udah nih. Bang, maaf mau nanya, itu pernah hujan nggak di sana? Pernah. Kalau lagi musim hujan itu, pulau saya bang, kalau di pulau Kasel, Kapia belum pulau kita belum. Kalau musim hujan biasanya Desember Januari, kadang sering hujan juga baik di Madinah maupun di Mekah. Amin. Manusia tegar. Ya Allah, semoga Allah mudah. Waalaikumsalam Umi. Saya follow dulu kita ya. Ada Kak Leni. Assalamualaikum. Kasih Kak Leni. Rezeki sudah ada, tapi saya merasa diri saya terlalu banyak dosa, jadi saya masih menunda untuk kesana. Yordi nih. Nah, kita jangan berpikir seperti itu. Jadi orang mau umroh itu justru karena kita banyak dosa, bukan berarti orang-orang yang umroh ini bukan berarti orang-orang ini udah bersih dari dosa, bukan. Justru kita ke sini itu kita membawa dosa. Kita ke sini membawa dosa. Mohon ampunan sama Allah ke sini. Sehingga kita pulang umroh tidak ada lagi dosa yang kita bawa. Tidak ada lagi dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berpikir karena kita merasa diri kita masih kotor, kita menunda-nunda ke sini gitu. Padahal kita mampu. Kalau kita sudah mampu seperti itu, hukumnya sudah wajib. Kalau sudah wajib kita tidak laksanakan, maka kita yang berdosa gitu. Jadi orang-orang yang berjutaan orang ke sini itu bukan orang yang bersih dari dosa. Justru kita bagus, Kak. Kita ngerasa diri kita kotor. Yang tidak bagus itu justru kita merasa diri kita bersih, suci gitu. Nah, itu yang harus kita pahami gitu ya, teman-teman. Undangan haji umroh itu luar biasa. Jam 7 sekarang. Pengen umroh, pengen ngadu dan berdoa. Iya, memang di sinilah tempatnya ngadu, tempatnya kita berdoa. Di sini paling tenang. Langsung ke kantor pusat. Assalamualaikum Ustaz. Anda cek kah? Enggak, kita di Medan ada. Saya asli Batubara, Sumatera Utara, tapi sekarang tinggalnya di Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, umroh haji itu unik ya. Kalau katanya umroh itu untuk orang kaya, di sini banyak kok orang-orang yang secara finansial justru pas-pasan, bahkan mungkin bisa dibilang miskin, tapi nyampe sini juga. Caranya gimana? Ya Allah yang kasih caranya gitu. Yang penting kita punya keinginan ke sini, kita ikhtiarkan. Terus kalau katanya di sini buat orang-orang yang berilmu, udah mungkin isinya di sini profesor-profesor semua, dokter-dokter semua kan gitu kan, guru-guru semua yang ada di sini. Tapi kan nyatanya tidak. Bahkan mungkin di sini banyak sekali orang-orang yang berangkat umroh itu yang bahasa Indonesia aja nggak bisa, tapi hatinya itu ingin sekali ke sini gitu. Jadi berapa banyak orang-orang kaya yang justru belum pernah ke sini. Karena apa? Karena hatinya belum terpanggil. Nah, kita juga jangan membatasi diri kita kalau
belum dapat panggilan. Oh, nggak bisa begitu, karena panggilan haji dan umroh itu dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi kita memang sudah dipanggil dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi jangan pernah bilang kalau kita belum dipanggil. Panggilan buat kita itu ada berapa jenis panggilan tuh. Yang pertama panggilan azan, kedua panggilan haji, ketiga panggilan maut. Bang mau nanya, saya kan bercadar, terus saya buka saat makan. Ada orang bilang pakai cadar kok lepas pasang. Masya Allah. Ya abaikan aja orang-orang seperti itu. Karena cadar itu kan sunnah. Bahkan saat kita melaksanakan umroh aja, cadar itu harus dibuka. Gitu kan. Jadi ya memang itu, sesempurna apapun kita, sebaik apapun kita, pasti ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Ya biarinlah kalau orang lain yang tidak suka sama kita, yang penting kita disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu teman-teman. Saya orang miskin Pak Ustadz, tapi saya pengen banget, ya Allah doakan saya Pak Ustadz. Tapi ya insya Allah yang ada di sini ini bukan orang kaya semua gitu. Kita itu sering banget setiap keberangkatan itu ada aja orang-orang yang secara finansial kita lihat tidak mungkin bisa berangkat. Mau sampai kapan pun nggak mungkin. Karena jangankan buat berangkat ke sini, buat makan aja istilahnya susah gitu. Tapi nyampe juga ke sini gitu. Dengan jalannya Allah. Ya Kak, manusia mager silakan. Makasih udah hadir ya. Semoga doanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ulia menikah dengan pilihan Allah, permudah jika akhirnya yang terbaik, bisa umroh sama-sama, amin ya rabbal alamin. Makasih Kak Aim Baim udah follow-nya. Itu udah apa, biar anakku cepat dapat momongan, amin Kak Murtini, Bunda Murtini, insyaallah semoga segera dapat cucu ya. Undangnya Giral Aulia Zandova bin Albert Weneri bin Siri Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kak Yurdini, enggak, ini udah 3 hari di sini. Wah, Bunda Ulfa baru pulang ya, tanggal 22 November. Insyaallah baru aja ya. Kak izin semuanya Lilis binti Samin Sukiono lunas semua amanah hutang segera mudah, amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam semuanya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya emang kemarin barengan dari travel lain di Sutuli cuma tukang penjaga kubur bisa. Iya bener, macam-macam kok orang jalannya buat kesini. Bayar pakai uang 5 ribuan semua ke truk, Masya Allah. Saya itu pernah terima pembayaran uang itu pakai uang 100 ribu, 50 ribu, diikat pakai karet, dia ngumpulin setiap hari dari dagangannya selama 20 tahun, ya Allah. Terharu jadinya. Uangnya itu uang 100 ribu yang plastik, yang mawar teman-teman. Bayangin tahun berapa coba? Tahun 97. Uang mawar yang plastik itu tahun 97 ya. Berapa tahun dia ngumpulin? Sampai berapa hari di sini? Di sini besok insya Allah ke Mekah. Hostnya lahir di hari Minggu. Saya lupa ini hari apa saya lahirnya. Lancarkan jualan hamba Bunda Murtini, insya Allah. Semoga Allah murahkan rezeki kita semua ya. Sehat selalu, amin. Makasih. Sambung doa ya teman-teman ya. Semoga kita juga selalu amanah. Semoga anak-anakku lancarkan rezekinya dan sembuhkan yang sakit tanpa operasi. Amin ya rabbal alamin. Allah kabulkan semua doa-doa hamba-Mu ini ya Allah. Amin. Kasih teman-teman yang udah follow yang udah hadir di room kita.
Semoga Allah mudahkan semua urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Saya yang nggak tahu mau berangkat tiba-tiba dikasih umroh gratis, ya Allah ya Robbi. Adilah, Masya Allah, rezeki luar biasa. Kita nggak tahu di tempat kerja kita, entah bos kita yang berangkatin, entah keluarga kita yang berangkatin. Ada aja cara Allah itu mengundang kita, undang hambanya buat kesini. Ustadz, kalau kita belum terkabul, kalau doa kita belum terkabul, apa karena kita terlalu banyak dosa? Saya nggak berani bilang gitu, tapi salah satu terhalangnya doa itu memang seperti itu. Jadi kita harus, mungkin kita bisa tobat dan nasuha terlebih dahulu. Tapi memang doa dan harapan kita itu terkadang tidak Allah kabulkan seperti apa yang kita inginkan gitu. Tapi Allah beri yang lebih dari itu, yang memang menurut Allah yang terbaik, seperti itu, Kak. Amin, semoga teman-teman baru balik 3 hari pengen balik lagi, ya Allah. Tuh, yang udah kesini dengan hati yang tulus, ikhlas, insya Allah pasti memang selalu Mekah Madinah itu selalu menjadi tempat yang paling dirindukan. Saya itu nggak pernah kepikiran lagi kalau safar itu kemana-mana selain ke sini. Paling sesekali itu ambil umroh plus Turki gitu. Jadi benar-benar walaupun walaupun kita owner travel, tapi bukan berarti nggak pernah ada kerinduan ke sini gitu. Jadi ada saat-saat memang benar-benar kita itu rindu sekali untuk ke sini. Makasih owner Pinggeng 135. Saya Ustadz sering nonton live orang di Makkah Madinah, Ustadz, terus sering-sering salam sama Nabi. Insyaallah Kak Adila, mungkin sebentar lagi Kak Adila akan kesini. Tidak pernah lepas dari rindu Bang Ustadz. Izin sama almarhumah Marsina binti Marwaluna semua amanah hutangnya, amin. Semoga teman-teman yang lagi kesusahan finansial, semoga Allah mudahkan, semoga Allah cukupkan. Sana jam berapa sekarang? Sekarang jam 7 sudah. Waalaikumsalam, salam kenal. Asli orang mana? Semoga lancar Mekah. Saya asli dari Sumatera Utara, Kabupaten Batubara. Tapi sekarang tinggal di Medan. Tinggal di Bekasi. Salam kenal dari Makassar. Salam kenal Kak Asma. Rabbana subhanahu wa ta'ala lancar keluarga dijaga. Amin. Saya dari Aceh, Lok Semawi. Saya datang dari Lok Semawi itu. Semoga saya nilai hidayah binti Sukari bisa haji dan umrah dan bisa lunas hutangku. Pengen umrah Suera. Ayo kalau pengen umrah diwujudkan Kak Suera. Insya Allah. Jadi gini teman-teman yang punya niat untuk umrah, hal yang pertama kali harus dilakukan apa? Selain niat, hal yang pertama harus dilakukan adalah bikin paspor. Itu. Jadi setelah bikin paspor, lebih kencangkan lagi doanya, lebih kuatkan lagi ikhtiarnya. Nabung 50.000 seminggu, 50 yang mampu 50.000 sehari, misalkan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, paspor misalkan udah jadi, setiap kali sholat, buat yang perempuan sholatnya di rumah, misalkan gitu, bawa tuh ke sajadah, minta sama Allah setelah sholat, ya Allah, ini paspor sudah ada ya Allah, kami ingin sekali mengunjungi rumahmu,
Kami ingin sekali berziarah di makam Rasulmu. Cukupkanlah rezeki kami ya Allah untuk bisa mewujudkan itu semua. Atau bahasa gaulnya gini, ya Allah ini paspor udah ada, cepet panggil apa ya Allah gitu. Jadi kuncinya ya teman-teman, paspor segera dibikin. Paspor itu kan sekarang masa berlakunya 10 tahun. Masa iya sih Allah nggak undang teman-teman dalam waktu 10 tahun itu gitu. Kita harus yakin. Ustadz, apa benar kalau sudah bercadar tidak boleh selfie-selfie, foto-foto? Iya, sebaiknya seperti itu, dihindari buat akhwat untuk seperti itu. Tapi ya kita niatkan yang baik-baik ketika kita melakukan sesuatu itu. Karena innamal amalu binniyat, setiap amal perbuatan tergantung dari niatnya. Sama seperti saya live sekarang ini gitu kan. Saya live sekarang ini mungkin ada teman-teman yang bilang, oh ibadah kok direkam-rekam, ibadah kok live segala, ibadah itu disimpan-simpan aja gitu. Nah itu mungkin ada yang berpandangan seperti itu. Tapi niat saya apa? Niat saya kan biar teman-teman bisa tahu yang belum pernah ke Madinah, bisa melihat kondisi Madinah seperti apa, sehingga tergerak hati teman-teman untuk semakin rindu, semakin pingin untuk kesini gitu. Dan saya tidak dan kita juga nggak ngajak teman-teman buat berangkat dengan Al-Ghazi kan, enggak gitu kan. Dengan siapapun itu, semoga dengan wasilah live ini Allah bisa tergerakkan hati teman-teman untuk semakin kuat niatnya ke sini gitu. Semoga menjadi amal ibadah juga buat kita. Berapa biayanya kalau kita umroh?